Oke sip. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asep Budiana dengan NIM 191351223. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang terdapat di dalam device manager, kemudian disk management, dan saya akan coba melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi di perangkat komputer atau laptop. Baik, kita langsung saja ke dalam penjelasannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu device manager. Device manager adalah sebuah tool bawaan Microsoft Windows yang digunakan untuk mengelola berbagai perangkat atau device yang telah terinstall di komputer Windows. Device Manager memberikan tinjauan secara memusat dan terorganisasi untuk perangkat-perangkat seperti kartu grafis, kartu suara, mouse, keyboard, USB device, monitor, hard drive, dan lain sebagainya. Tool Device Manager digunakan oleh pengguna Windows untuk melakukan kontrol pada semua perangkat tersebut. Kontrol yang dimaksud di sini misalnya melihat status perangkat, memperbaharui, memasang atau mencopot driver, menghapus perangkat lama atau yang sudah tidak digunakan lagi, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di dalam Device Manager. Untuk membuka Device Manager, tinggal klik saja tombol Start, klik kanan, lalu pilih Device Manager. Klik, tunggu sebentar. Nah, sudah masuk. Yang pertama ada audio input dan output. Input device pada komputer mempunyai fungsi memberikan masukan perintah kepada memori dan prosesor sebuah komputer untuk diolah sehingga menghasilkan data dan informasi yang kita perlukan. Pada awalnya, sebuah keyboard menjadi satu-satunya input device yang sangat penting bagi perangkat komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia akan kegunaan PC, maka dibuat input device lain untuk mendukungnya, seperti keyboard, mouse, trackball, joystick, dan lain sebagainya. Kemudian output device adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dari suatu proses yang dilakukan oleh sebuah komputer, misalnya monitor, plotter, printer, speaker, dan lain-lain. Yang kedua ada baterai. Kemudian ada Bluetooth. Ini adalah perangkat Bluetooth yang pernah tersambung dengan laptop saya. Lalu ada kamera, kemudian komputer. Nah, sebuah komputer tujuan umum memiliki 4 komponen utama, yaitu ALU atau unit logika aritmatika, ada unit kontrol, CU, memori, dan perangkat input dan output. Bagian ini dihubungkan oleh bus. Sering dibuat dari kelompok kabel. Di dalam masing-masing bagian ribuan triliunan kecil sirkuit listrik yang dapat dimatikan atau dengan cara dari sebuah saklar elektronik. Kemudian ada disk drive. Disk drive adalah major secondary storage I/O device. Pada kebanyakan komputer, permintaan untuk disk I/O digenerate oleh sistem file dan sistem virtual memory. Setiap permintaan menspesifikasikan alamat pada disk untuk dapat direferensikan pada form di logical block number. Kinerja dapat rusak karena external fragmentation. Lalu ada display adapter. Salah satu kartu yang terpasang pada slot ekspansi adalah display controller atau adapter.
Kartu inilah yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Display adapter hingga saat ini telah mengalami banyak sekali perkembangan dan perubahan, mulai dari MDA, CGA, EGA, dan VGA. Kemudian ada firmware, lalu ada human interface device. Ada dua pilihan untuk menggunakan mouse USB atau USB keyboard, protokol boot mandiri atau HIDBP jalan, dan cara pengemudi HID berfitur lengkap. Cara boot protokol umumnya rendah, dan dokumen ini menggambarkan cara berfitur lengkap. Cara boot protokol mungkin cocok untuk embedded system dan sistem lainnya dengan kendala super daya dan tidak ada kebutuhan nyata untuk keyboard penuh dan kemampuan mouse. Penting untuk diingat bahwa driver HID menangani alat-alat atau sebenarnya mereka antar muka pada setiap perangkat yang mengklaim sesuai dengan Human Interface Device atau HID spesifikasi. Kemudian ada IDE ATA atau ATAPI Controller. ATA yaitu Advanced Technology Attachment, menggunakan 16 bit paralel untuk digunakan untuk mengontrol peralatan komputer. SATA Serial Advanced Technology Attachment. SATA dengan 15 pin kabel power dengan 250 MP tampaknya memerlukan daya lebih banyak dibandingkan dengan 4 pin ATA. IDE Integrated Drive Electronic merupakan standar interface antara bus data motherboard komputer dengan disk storage. Lalu ada keyboard, kemudian mice and other pointing device. Adalah peranti masukan, lebih spesifiknya berupa peranti antara muka manusia yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data spasial, kontinu, dan multidimensi ke dalam suatu komputer. Sistem CAD dan antarmuka pengguna grafis atau GUI memungkinkan pengguna untuk mengalihkan atau mengendalikan dan memberikan data kepada komputer dengan menggunakan gestur fisik, tunjuk, klik, dan seret, misalnya. Peranti penunjuk secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang berdasarkan gerakan objek dan yang berdasarkan sentuhan pada suatu permukaan. Peranti penunjuk secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang berdasarkan gerakan objek dan yang berdasarkan sentuhan pada suatu permukaan. Contohnya tetikus dan bola jejak atau trackball. Sedangkan contoh yang kedua adalah bantalan sentuh, touchpad, layar sentuh, dan tuas kontrol. Lalu ada monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh C.A.R. Hoare dan Per Brins Hansen pada awal 1970-an. Monitor terdiri atas data-data private dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Monitor atau sering kita sebut layar tampilan komputer. Istilah monitor biasanya digambarkan pada sebuah kotak layar yang dapat menampilkan sesuatu dari sebuah perangkat komputer. Lalu ada network adapter. Agar komputer bisa terhubung dengan suatu jaringan atau network, berarti komputer tersebut membutuhkan suatu alat khusus. Alat khusus yang dirancang untuk mengubah, mengirim, dan menerima data dari dan ke jaringan. Alat ini biasa disebut dengan network adapter. Kemudian ada other device. Kemudian ada print queues. Print queues digunakan untuk antrian print. Lalu ada prosesor,
berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Prosesor merupakan otak dari laptop atau komputer. Lalu security device, lalu ada software komponen, software device. Software device digunakan untuk pengaturan perangkat lunak. Ada sound, video, and game controller, yaitu sound card yang diperlukan untuk mendengarkan suara hasil olahan komputer. Jika Anda ingin merakit komputer, maka lebih baik membeli motherboard yang sudah terpasang sound card di dalamnya. Kualitas sound card banyak dipengaruhi oleh chip DAC atau Digital Analog Converter untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Untuk menerjemahkan output komputer ke monitor, untuk menggambarkan atau desain grafik ataupun untuk bermain game, kita perlu VGA yang tinggi kekuatannya. Lalu ada storage controller, digunakan untuk penyimpanan controller. Ada sistem device, yaitu sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi objek aktif atau OODB, sistem yang mendukung aturan event. Aturan produksi yang berguna untuk beberapa tugas sistem database yang aktif, seperti memeriksa integritas kendala berasal pemeliharaan data, database pemantauan negara. Nah, ini banyak sekali ya. Lalu ada yang terakhir, ada Universal Serial Bus Controller, berfungsi untuk menyediakan sistem interkoneksi yang sederhana, low cost, dan mudah digunakan yang dapat mengatasi kesulitan karena terbatasnya jumlah port I/O pada suatu komputer. Mengakomodasi karakteristik transfer data skala luas untuk perangkat I/O, termasuk koneksi telepon dan internet. Untuk penjelasan device manager, sepertinya cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke bagian disk management. Lanjut ke bagian disk management. Untuk masuk ke dalam disk management, sama seperti masuk ke dalam device manager, kita tinggal klik kanan saja tombol start dan pilih disk management. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Disk management adalah tool internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk, SSD, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Fungsi-fungsi yang disediakan cukup banyak, seperti membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, menambahkan besar partisi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini terdapat media penyimpanan pada laptop saya. Ini adalah beberapa media penyimpanannya: layout, tipe, basic, file system, status healthy, semuanya. Kapasitas yang di partisi 1 260 MB, free space 260 MB. Ini masih belum terpakai, masih 100%. Lalu yang OSAS, kapasitasnya 683,59 GB, masih menyisakan 620 sekian GB, masih 91% yang kosong. Yang Windows C 246 GB, masih kosong 67% lagi, sekitar 164 GB. Kemudian yang terakhir, kapasitas 980 MB,
tersisa 59% lagi atau sekitar 581 MB. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang disk management. Kita akan dilanjutkan dengan cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi di perangkat laptop saya. Partisi hard disk atau sering disebut juga dengan disk partitioning merupakan langkah-langkah untuk membagi kapasitas penyimpanan untuk beberapa bagian. Pada laptop berbasis Windows, biasanya partisi hard disk bisa dilihat dari banyaknya drive di media penyimpanan seperti drive C, drive E, drive D, sampai drive Z. Semakin besarnya ukuran kapasitas hard disk, maka sebaiknya Anda melakukan partisi tersebut. Adapun proses partisi hard disk ini memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Berikut beberapa fungsinya. Yang pertama, memudahkan pengaturan laptop atau PC. Kemudian, mempermudah pengelolaan file. Virtual memory, mempercepat eksekusi program. Mendukung dual OS, melindungi file, meningkatkan performa, dan lain sebagainya. Kemudian jenis partisi hard disk ada primary partition, extended partisi, logical partisi. Lalu bagaimana sih cara untuk mempartisi hard disk? Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan, diantaranya adalah dengan cara menggunakan software partisi hard disk. Cara ini melakukan partisi hard disk adalah memanfaatkan aplikasi pihak ketiga. Daftar aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk mempartisi hard disk seperti Zeus Partisi Master, Aomei Partisi Assistant, Paragon Partisi Manager, dan lain sebagainya. Yang cara kedua yaitu partisi hard disk tanpa software. Anda bisa melakukan partisi hard disk tanpa harus menggunakan software. Adapun terdapat dua cara yang bisa Anda lakukan, seperti partisi hard disk dengan disk management. Pertama-tama, kombinasikan tombol Windows key plus X di home screen laptop atau PC Windows kalian. Lalu pilih disk management. Jika sudah, Anda bisa melihat daftar partisi hard disk di perangkat. Lalu pilih partisi mana yang ingin Anda bagi kapasitasnya dengan cara klik kanan, lalu pilih shrink volume. Nah, di sini saya akan mencoba dengan drive C. Kita klik. Tunggu sebentar, ini sedang loading. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal tentukan size partisi hard disk yang ingin Anda dengan mengisi ukuran dalam satuan megabyte. Nah, saya di sini akan mengatur ukuran secara default atau bawaan. Lalu klik shrink. Tunggu sebentar sampai beberapa saat. Mungkin ini cukup memakan waktu. Jika sudah, Anda bisa melihat partisi baru dalam status unlocked. Untuk bisa mengisinya dengan data-data, Anda perlu melabeli volume partisi tersebut. Caranya, klik kanan lalu pilih New Simple Volume.
Pada bagian ini silakan klik next. Lalu silakan tentukan size, volume, partisi hard disk. Anda bisa menggantinya sesuai keinginan atau membiarkan secara default pada angka maksimumnya. Kemudian klik next. Setelah itu klik assign the following drive letter dan pilih huruf untuk drive yang Anda inginkan. Jika sudah selesai, pilih next. Di sini saya akan pilih huruf R. Klik next. Jika sudah, Anda bisa memilih untuk tidak memformat partisi ini atau melakukan format dengan beberapa konfigurasi. Jika ingin isi partisi bersih, Anda bisa memilih untuk memformatnya. Silakan tentukan NTFS sebagai file system, allocation, unit size, dan nama dari partisi tersebut. Pastikan juga untuk mencentang perform a quick format agar proses format bisa cepat. Jika sudah, lanjutkan dengan klik next. Saya tidak akan memformat ini, lalu saya akan lanjut klik next. Terakhir, Anda bisa melihat tampilan berupa rekap settingan. Jika ingin menggantinya kembali, pilih back. Namun jika sudah selesai, silakan klik finish. Di sini saya volume tipenya simple volume, disk select, disk 0, volume size sekian megabyte, drive letter or pad R, file system none, allocation unit size default. Selesai, finish. Nah, muncul disk baru, disk R atau drive R. Selesai, Anda telah membuat partisi hard disk baru yang dibuat melalui disk management dan bisa melihatnya di Explorer. Kita akan coba mengeceknya. Nah, ini sudah muncul. You need to format the disk in drive R before you can use it. Do you want to format it? Cancel. Nah, untuk bisa membuka local disk R, kalian harus memformatnya terlebih dahulu. Ikuti saja petunjuk-petunjuknya di sini, lalu klik start. Tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Jika selesai, klik OK. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Kalian bisa membukanya. Nah, ini local disk baru yang telah saya partisi tadi. Selesai. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggabungkan kembali local disk yang telah saya partisi tadi. Caranya, yang pertama, pastikan hard disk yang akan kita kembalikan partisinya tersebut sudah dalam keadaan kosong. Nah, ini sudah kosong. Semua data yang ada di partisi tersebut sudah di backup karena kita akan menghapus partisi tersebut dan menambahkannya kembali pada drive sebelumnya.
klik kanan pada My Computer atau Disk PC, kemudian klik Manage, masuk ke dalam bagian Disk Management. Kemudian klik kanan pada partisi yang akan dihapus. Klik kanan, hapus. Kemudian klik Delete Volume. Kemudian klik Delete Volume. Oh ya, hati-hati jangan salah mengklik partisi hard disk. Jika salah maka semua data Anda bisa hilang. Jadi kalian harus teliti dan hati-hati sebelum menghapus volumenya. Nah, sini saya akan menghapus partisi yang baru saya tadi. Yang ini, klik kanan, delete volume. Maka akan muncul notifikasi. Langsung saja klik yes. Maka hard disk akan menampilkan memori yang masih belum dialokasikan seperti berikut. Nah, tadi saya mempartisi yang drive C. Selanjutnya klik kanan pada drive yang pernah kita sering, kemudian klik extend volume. Tadi saya sering yang ini ya, yang C. Kita klik extend volume, kemudian klik next. Lakukan select pada alokasi yang kosong, kemudian klik next. Nah, yang ini sudah semua, klik next, kemudian finish. Nah, berikut hasil dari partisi hard disk yang sudah di extend. Ini jumlah kapasitasnya sudah kembali seperti semula ya. Yang ini. Nah, cukup sekian beberapa penjelasan mulai dari device manager, disk management, sampai ke cara pembagian partisi, kemudian menggabungkannya kembali. Cukup sekian dari saya, Muhammad Asep Budiana. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya juga masih belajar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam mantap. Alhamdulillah beres.